Apa kabar, Kak? Baik, kamu apa kabar ya? Aduh, lama nggak ketemu. Baik. Iya, lama banget nggak ketemu. Jadi sekarang aku lagi bincang-bincang manja sama Kak Colin, Hai, hai. Paris. Walaupun tinggalnya nggak di Paris, tapi tetap ya namanya Colin Paris. Tinggalnya di Paris, di Panjer, Tinggalnya masih daerah Eropa ya. di Jadi Zurich. kakak sekarang stay di Zurich, Zurich, Swiss ya? Zurich, Switzerland. Iya, iya. Oh, Swiss gitu. Nah itu kakak di Zurich udah berapa lama? Juni ini udah setahun. Juni setahun. Udah hampir setahun. Juni. Wow, Juni ini setahun ya udah ya. Gimana keadaan sekarang? Aman? Aman, Zurich lumayan, Switzerland sih lumayan cepet sih kayaknya perkembangannya dari Cepet ya? corona. Cepet banget. Menurutku ya, cepet ya. Oh gitu. Kakak selama di sana kerja atau gimana nih sekarang? Masih sekolah bahasa Jerman. Oh masih kayak ada apa namanya bimbingan untuk bahasa gitu ya? Bahasa Jerman ya. Kalau kerja Oh harus pakai bahasa bahasa Jerman. Jerman. Bahasanya Swiss Jerman, cuman kita basicnya belajarnya bahasa Jerman. Oh gitu. Kayak Malaysia sama Indonesia, sama hampir mirip. Oh, I see. Tapi nanti komunikasi apa namanya sehari-harinya lebih banyak Swiss apa bahasa? Jerman. Oh, Swiss Jerman Pasti juga. Swiss Jerman. Swiss Jerman pasti. Oh gitu. Ya, Oh iya iya. hampir mirip. Iya iya Cuman iya. di sini sekolah, anak-anak itu mempelajari bahasa Jerman. Kayak kita belajar bahasa Inggris gitu loh modelnya. Oh gitu, I see. Oke, jadi itu apa namanya programnya berapa lama? Harusnya sih itu sampai C berapa gitu. Cuman aku akan ikut sampai B1, cuman lagi berhenti bulan ini gara-gara corona, malas ikut online kelas. Oh gitu. Tapi sebenarnya itu kelasnya buka gitu. Buka online. Oh, online. Cuman aku Gitu. lagi Jadi nggak ikut bulan ini. oke, jadi gara-gara corona itu di apa namanya online dulu gitu ya. Iya, online. Oke, jadi apa namanya? Aku pertama kali kenal sama Kak Colin itu waktu tahun 2014 kalau nggak salah ya. 2012 ya. Iya, 14 itu kita buat event bareng gitu deh pokoknya. Jadi kita kerja sama brandnya Kak Colin ya. Nah itu brandnya kakak masih jalan nggak untuk yang di Bali? Ngadet. Ngadet. Untuk sementara ini ngadet dulu. Karena nggak ada yang ngurus, karena aku udah di sini kan. Cuman tokoku lagi tutup gara-gara corona di Canggu. Oh gitu. Tapi aku sempat lihat kayak update-annya kakak kayak apa tetap jualin apa namanya sih baju-baju gitu ya? Iya, karena kita kan butuh kasihan karyawan kalau nggak dapat. Tapi kita tidak menjanjikan gaji seperti normal. Kita menjanjikan online, kita sharing aja gitu. Oh gitu. Jadi maksudnya seberapa dapat itu Ya, kita itu sharing kita, gitu ya. Iya, soalnya Dan itu mereka juga harus nyari kerja kan. Dan itu berlaku maksudnya sampai sekarang juga kayak gitu. Di Bali ya, kan di Bali masih tutup ya. Udah di Bali. Iya sih, tapi kalau di Bali itu kayak sepi, lebih sepi dari biasanya, tapi kayak maksudnya kayak untuk situasi kayak gitu masih dibilang biasa normal aja gitu loh. Oh, normal. Cuman kan kita di Canggu ya, terus pasaran kita kan harga bule. Jadi kayak susah sih jualannya. Cukup susah. Iya, bule juga mungkin apa kapasitasnya sekarang lebih dikit ya. Oke, jadi apa namanya setelah kakak pindah itu jadi sistem toko kakak kayak gitu ya sementara ya? Iya, dibantu sama si Stefani, partnerku. Oke. Ada berencana mau apa namanya balik gitu ke Bali atau mau berapa lama dulu di sana? Kalau liburan ada, Juni ini mau pulang ke Bali, cuman karena corona jadi tidak jadi. Oh, tapi udah punya planning ya Juni ya? Udah lah. Oke. Itu berapa lama ya dari sana ke Bali? Kayaknya 17, 16, 18 jam deh kayaknya. 17-18 jam. Kayaknya iya. Kan gila, kalau corona itu di atas dalam pesawat kan, kalau dalam pesawat kan ngeri banget kalau corona iya. lama. Berarti itu proses karantina juga bakal lama walaupun balik ya?
Iya, berapa lama, 2 minggu ya kalau ke Bali Iya ya? 2 minggu deh. Dan itu pun kayaknya kalaupun kakak balik pun karantinanya nggak di rumah dulu. Kayaknya ada satu tempat disiapin 2 minggu. Enggak, makanya mending diam di sini lah. Iya gitu. Jadi emang sebenarnya kadang-kadang diketakuti itu kan karena apa namanya karantinanya itu. Kita nggak tahu karantina di mana dan sama siapa selama 2 minggu gitu kan. Iya, makanya. Oke, sekarang kita mau ngomongin apa namanya pandemi koronce ini. Nah, itu kan awal apa namanya berita-berita itu kan Januari kan ya. Which is itu kakak udah ada di Zurich. Nah, kalau dari pendapat kakak sendiri gimana? Kayak apakah ini satu pertanda yang positif atau malah lebih ke negatif ke kakaknya gitu? Sebenarnya ada positif dan negatifnya sih menurutku. Kayaknya kalau negatifnya ya karena aku lagi nyari kerja segala macam jadi kayak kehambat semua nyari kerjanya karena semua tutup kan. Kalau positifnya sih ya diam di rumah, masak-masak, mempertambah ilmu permasakan ini. Terus ya gitu, lebih ada kerjaan aja di rumah bersih-bersih gitu. Kalau kemarin kan main terus soalnya. Tapi di sini sih aku keluar juga. Oh, tapi sebelumnya walaupun nggak ada koronce, emang kakak suka masak kan? Suka, emang sekolah masak dulu. Ya, jadi kalau sekarang lebih sering lagi masak. Lebih detail masaknya. Lebih detail kayak kemarin tuh cuma biasa-biasa aja, yang penting enak. Sekarang kayak resepnya gini banget ya. Kayak bikin mie dari tepung terus jadi mie kayak gitu-gitu. Iya. Aku sempat lihat story-nya Kak Colin, gila niat banget Kak Colin sih memang. Dari benar-benar tepung jadi mie. Lebih detail saja. Abis itu apa namanya selain kegiatan masak yang sekarang sering itu apa? Misalnya yang sebelum koronce ini nggak pernah nggak pernah lakuin, sekarang kakak lakuin. Apa ya belajar bahasa Jermannya aku sendiri sekarang dari YouTube aja. Karena nggak ada kamu ikut kelas kan dari YouTube. Terus jogging ini sih sebenarnya corona stay at home ya, cuman aku jogging keluar sih. Lebih rajin jogging ke hutan. Tapi lingkungan sekitar kakak kan juga maksudnya sepi kan, maksudnya nggak yang rame, walaupun kakak jogging kan nggak rame kan? Dibilang rame, cuman kita di sini lebih aware gitu loh untuk jaga jarak 2 meter itu kita lebih jaga jarak. Oh, jadi lebih benar-benar aware banget ya? Iya, aku joggingnya tuh di hutan dekat rumah sini. Itu tuh rame banget orang, ada jogging, ada yang piknik segala macam. Cuman emang jaga jaraknya emang luar biasa sih. Kayak nggak mau papasan kalau jalan tuh kita berhenti, kalau jalan kecil kita berhenti di ujung baru lewat, kayak nggak bakal papasan gitu. Oke, kalau misalkan di Bali ini kayak ya ngerti sih ada jarak gitu, tapi kayak di pasar tuh kayak masih aja sih deket-deket. Berkerumun loh. Bener-bener dempet, bener-bener kena badan. Apa namanya kayak tempat-tempat urgent, maksudnya kayak supermarket itu gimana Kak di sana? Supermarket tetap buka. Misalnya kalau ada mall yang ada supermarketnya, modelnya kayak apa ya di Bali, kayak MBG, Mall Galeria, kan ada mall, ada supermarketnya. Cuma supermarketnya aja buka, yang lainnya ditutup semua gitu. Sampai sekarang pun gitu? Sampai sekarang, nggak, sekarang dari tanggal 27 itu kita buka per step, bertahap gitu. Yang buka tanggal 27 kemarin itu salon, toko bunga, itu udah buka. Dan penitipan anak itu udah buka kemarin tanggal 27. Penitipan anak pun udah buka sekarang? Udah ada yang buka kemarin tanggal 27. Oke. Apa namanya waktu pas awal-awal itu kalau dari negara kakak di Swiss itu gimana penanggulangannya? Maksudnya kayak di Zurich tuh apa dia termasuk lambat atau memang malah cepet gininya penanganannya? Sebenarnya yang paling banyak kena di Switzerland itu yang perbatasan Prancis sama Italia. Itu yang paling banyak yang banyak kena. Berarti kayak daerah apa ya? Zurich,
Di Oh, Zurich border malah situ, karena nggak. Itali kan banyak yang kena ya. Iya, 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 iya. Karena orang Itali banyak yang kerja di Switzerland bagian Itali dekat-dekat situ kayak Ticino Mm-mm. gitu. Jadi mereka yang kena di situ, dan pemerintah tuh kayak lambat menutup bordernya kemarin. Austria lebih cepat Oh, dari Itali. Jadi banyak yang kena dari sana sih sebenarnya. Cuman ya cukup cepat sih pemerintah juga tutup border akhirnya, terus kayak lockdown. Tapi lockdownnya nggak lockdown banget kayak di iya. China. Tapi kayaknya apa namanya turning point itu pas pada saat Italia ya. Italia benar-benar udah banyak, baru kayak Iya, baru iya. benar-benar gini kan. Karena kita dekat banget sama Itali, dekat banget. Iya, deket banget ya. Soalnya aku pernah baca juga karena beberapa kayak orang-orang Swiss tuh kayak masih orang Italia juga kayak beli-beli barang masih ke daerah Swiss kayak gitu, kayak perbatasan-perbatasan gitu loh. Iya, Iya kan? mereka banyak kerja sih. Karena di sini lebih besar gaji daripada Itali. Iya, lebih Jadi kerja. oh gitu. Jadi pas Italia itu langsung langsung apa close gini ya. Berarti Border. transportasi umum tuh di benar-benar close ya? Yang ke Italia ya, yang keluar Oh ya. Swiss nggak ada lah. Nah, yang keluar dari Swiss nggak ada. Yang semua negara juga gitu, yang keluar Italia juga nggak ada, keluar Australia juga nggak ada. Nggak ada yang gitu. Tapi Tutup. kalau di Zurich tuh apa namanya tingkat yang kena tuh gimana? Maksudnya presentasinya besar? Yang di Zurich nggak terlalu besar, cuman yang seluruh Switzerland sih yang dari kemarin, kan hari ini berarti kemarin laporannya ya, belum masuk, yang 2 hari yang lalu udah masuk itu yang meninggal 1.000-an kalau nggak salah, seluruh Switzerland ya, 1.000? 600. Oke, wow, lumayan sih. Tapi kita di deretan 15. Pertama kita di deretannya 12 kalau nggak salah dari seluruh negara. Karena kita udah nomor 15. Nomor 15 sekarang. Itu yang Ya meninggal oke lah ya. Itu yang meninggal ya. Yang terinfeksi berarti which is lebih banyak. 20 ribuan. 20 ribuan. Wow, lumayan sih. Oh, gede juga ya, besar. Ya tapi kan kita di sini Iya kayak sih. taat, menurutku taat, orang kalau disuruh karantina ya diam di rumah yang Iya, gitu-gitu. iya, Karena iya, kita iya. kalau rumah sakit di sini nggak terima kalau kita sehat-sehat gini tapi kita positif, kita nggak diterima di rumah sakit untuk karantina di rumah masing-masing. Oh, jadi malah karantinanya ya bener sih, karantinanya di rumah dulu masing-masing ya. Iya, nggak di rumah. Karena kan maksudnya virus itu juga bakal menyesuaikan sama imun kita gitu nggak sih? Iya, kalau kita stres di Iya karantina kan stres kan. kan tuh galau gitu kan. Iya, iya, benar-benar. Aduh, ada aja deh koronce ini, sumpah. Memperhambat kayak aja. kayak nggak pernah, maksudnya nggak pernah terfikirkan gitu ya, maksudnya kayak ada juga loh, maksudnya kayak wah ini datang loh, maksudnya keadaan ini ada loh sekarang gitu. Ya nggak sih Kak? Iya. Iya, terus kayak konspirasi-konspirasi yang Aduh, berbagai hal. bener, aku suka banget lo ngikutin konspirasi Kak, sumpah. Tahu nggak, temen-temenku kursus ya, ada yang sampai bertengkar, tahu orang Cina sama orang Taiwan gara-gara koronce. Cina sama Taiwan. Mereka bertengkar. Sumpah bertengkar. Iya, lewat chat gitu, gara-gara yang Taiwan mungkin kan dendam pribadi, mungkin orang Taiwan sama orang Cina. Iya, bener-bener. Yang Cina nggak terima masalah dibilang corona segala macam. Padahal yang Taiwan ini cuma share link dari orang Jerman yang informasi tentang corona itu virus Cina bla 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 gitu, biasalah. Tapi kan ya kemungkinan besar juga bisa iya atau enggak kan. Maksudnya bisa juga iya gitu kan. Iya, cuman yang Cina ini nggak terima. Padahal dia yang Cina orang bukannya rasis ya, bukan rasis. Aku bilang orang Iya, Cina. iya. Cuman dia juga omong waktu ini sempat dibilang Amerika yang bikin. Jadi dia juga negara lain. Jadi nggak usah ngamuk gitu loh kalau kalau dibilang negara Cina. Dia juga sama bilang Amerika yang bikin. Bener. Terus kalau dari kakak percaya nggak? Maksudnya kayak suka nggak kayak konspirasi gitu? Suka. Yang lagi happening kan yang si Bill Gates itu ya. Yes. Yang dia itu. Yang apa? Vaksin kan? Vaksin. Iya. Jadi iya sih, tapi masuk akal sih, maksudnya misalkan kalau nanti pun misalkan kayak bulan depan ada vaksin nih, ada vaksinnya, terus disebarkan, ya
apa namanya, jujur aja aku juga takut untuk, maksudnya nggak berani lah untuk vaksin itu gitu loh, ya nggak sih? Vaksin itu nggak bisa diteliti lagi sama peneliti lain luar selain antek-anteknya si Bill Gates itu. Soalnya kan kayak kita waktu kecil aja, ya katanya ya, maksudnya ini kita ngomongin konspirasi ya. Maksudnya kita kan waktu kecil kita divaksinnya apa polio. Nah, itu kan katanya maksudnya vaksin itu untuk mempersingkat umur manusia gitu. Ya itu kan namanya teori lah ya. Iya, jadi kenapa vaksin itu dipakai waktu kecil gitu untuk memperpendek umur manusia gitu katanya ya. Ini konspirasi ya guys, jadi boleh percaya boleh enggak. Cuma konspirasi ya. Iya, tapi seru juga sih, maksudnya di saat kita apa namanya kayak stres di rumah aja tuh, hal-hal kayak ini kayak buat gila ya gitu nggak sih? Iya, kayak searching di Instagram, di YouTube gitu kan lebih banyak waktu kita di rumah. Kalau dari pemerintah setempat yang kakak dari Zurich tuh gimana gini ya menanggulanginya? Maksudnya dikasih apa kek dana atau gimana gitu dari sana? Ya jelas ada bagi-bagi nasi gratis di sini dan masker gratis yang nggak ada. Oke, tidak ada. Oke. Seperti itu ini. Jadi awalnya itu kita lockdown tutup. Pemerintah cuma bilang lockdown dan masker tidak ada yang jual ya, tidak ada yang jual. Baru minggu lalu kayaknya jual masker yang benar-benar masker itu di supermarket atau apotek itu baru minggu lalu. Kemarin kita nggak ada yang jual masker, kita nggak ada yang pakai, mungkin nggak tahu mereka dapat dari mana, mungkin dia beli online. Cuman dari Swissnya sendiri sih nggak ada jual masker kemarin. Terus jadi kayak nggak terlalu gawat seperti di Bali yang jual masker macam-macam gitu loh. Iya. Kan kayak sanitizer sampai habis gitu enggak sih. Tisu toilet juga ada. Ya normal sih kita di sini, cuman ya lockdown waktu hari pertama lockdown itu emang benar-benar nggak ada yang keluar takut segala macam karena baru-baru kan. Cuman Edgar sih tetap kerja. Terus untuk pengusaha yang tutup, pemerintah itu nanggung 70% dari 70% per bulannya. Itu maksudnya perlu pengusaha-pengusaha ya? Iya, mereka mengajukan dulu semuanya pengusaha itu, nanti pemerintah cek gitu yang mana yang patut memang perlu dibantu. Gitu. Maksudnya kalau pengusaha mungkin bantuan kredit gitu ya? Apa bantuan dana cash gitu? Dana cash lah, cash. Tapi nanti lumayan sih. Kayaknya nanti kalau udah berjalan normal gitu, mereka balik kan bayar pajak kita semua di sini kan? Iya, itu dah, iya. Lumayan, katanya lumayan kan. Jadi kalau misalkan aku sempat ikut kayak sempat lihat juga percakapan orang-orang Swiss gitu kan, yang maksudnya yang terdampak gitu. Jadi malah pakai pengusaha-pengusaha tuh kayak takut malah ngambil dana ini karena nanti takut bayar bill-nya tuh belakangannya besar. Gitu ya. Bill-nya besar banget ya, Kak. Cuman pasti balik modal, kalau menurutku sih pasti balik modal lah orang Swiss mah kayaknya. Iya. Terus kalau kayak kampus-kampus, habis itu kayak pekerja-pekerja part-time gitu gimana? Kampus ya tutup sih, online semua. Cuman si Edgar, dia partnerku itu dia kerja di perpustakaan di Zurich University itu tetap kerja dia, karena kan perpustakaan ada buku datang, ada buku keluar segala macam, itu tetap kerja, cuman kerjanya ganti-gantian, nggak full yang kayak kemarin satu ruangan di sana 10 orang gitu, yang enggak pagi aja. Terus sebelum berangkat kerja harus cek panas tubuh dulu baru kerja. Oh, dan berarti masih banyak ya kayak peminat untuk, maksudnya kayak yang mau ke perpustakaan tuh banyak ya di sana ya? Ke perpustakaan enggak, cuman kita bisa minjem online. Oh, iya sih. Berarti pekerja-pekerja kayak paling ngecek inventory gitu-gitu ya. Iya, terus yang baru-baru datang yang kemarin dibeli untuk perpustakaan itu karena harus dibaca segala macam kan untuk bikin sinopsis gitu ya. Terus di sekitar rumahnya kakak tuh masih sepi, masih benar-benar sepi. Sebenarnya sini kan
Maksudnya nggak sus juga sih, luar negeri kan sepi nggak kayak kita di Bali yang kongko sama pisage gitu loh, kayak sulit gitu. Gini di Banjar gitu ya. Sini kan nggak kayak gitu, yang urus diri masing-masing aja. Jadi sama aja sepi, ya nggak corona juga sepi juga, nggak ada dijak omong gitu loh. Waktu awal-awal tuh stres nggak sih Kak? Maksudnya kayak pas di rumah aja gitu. Awal-awal sih tuh stres nggak sih? Pertama enggak. Pertama karena kita masih bercandaan, aku sama teman-teman yang lain juga masih kayak bercanda, masih keluar segala macam pertama. Terus akhirnya berapa hari kemudian tuh kena demam, aku udah parno banget tuh. Wah. Habis itu aku mulai diam di rumah lah, tapi tetap keluar sih karena aku belanja ke supermarket tiap hari. Tapi bayi-bayi keluar kok, anak-anak kecil, bayi-bayi pakai stroller gitu keluar semua. Jadi kayak mungkin kapasitasnya kapasitasnya aja yang lebih kecil ya, tapi aktivitasnya mungkin sama aja kayak biasanya nggak sih? Iya, cuman yang bekerja yang kayak di toko-toko baju yang gitu-gitu, yang toko-tokonya tutup kemarin nggak kerja mereka. Oke. Terus ada nggak kayak pemberitahuan kayak sampai kapan gitu dari sana? Nggak tahu ya. Iya, tanggal 11 sudah buka kita. 11 Mei. Mei. Iya. Semuanya. Ya kayaknya semuanya deh, karena sekolah juga udah mulai buka. Tapi sekolah juga dibagi-bagi gitu, nggak yang full bergelibun gitu, nggak kayak mungkin kayak masuk siang masuk pagi, mungkin gitu ya. Ya gitu. Soalnya kelasku juga akan jadi 4 orang gitu. Oh, jadi kayak mulai perlahan gitu kali ya, pelan-pelan ya. Iya. Polisi tetap ngontrol keliling taman. Oh. Kalau kita ketahuan penjagaan tetap. Kalau kita ketahuan nggak jarak 2 meter gitu, kita didenda 100 franken. 100 franken tuh berapa? Sekarang 16.000 deh kayak franken. 16.000 sampai 17.000. 16 juta. Enggak. 1.600.000. Ya, 1,7 ya. Wow. Berarti kayak maksudnya kemana-mana tuh kayak udah ada line jarak 2 meter. Enggak lah. Kita sadar sendiri. Kalau di taman itu kan kayak di danau gitu kan nggak ada jarak-jaraknya. Cuma kita sadar sendiri. Cuma kalau di supermarket ya. Oh, tapi lumayan ketat ya, maksudnya sampai denda-denda gitu ya. Kalau di sini nggak ada. Iya, didenda harus gitu. Kalau berjumbul gitu. Terus berarti kesalahan Kakak maksudnya nggak ada kegiatan hari ini? Hari ini lagi menunggu itu minggu ini, hari Senin baru mulai. Kita mau summer di sini. Oh iya. Jadi jam berapa ya? Jam berapa di sana sekarang? Sekarang jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Aku tuh suka ngeliat story Kak yang kalau ke taman-taman gitu loh, yang kemarin. Itu dekat dari rumah Kakak? Deket banget. Itu ya kayak hutan itu sebenarnya deket banget di sini karena Kaikam. Kalau menurutku di Switzerland ini setiap kota tuh pasti punya bukit-bukit hutan gitu loh untuk mereka. Aduh, bagus banget, bener. Gila, bagus banget. Gitu banyak di sini sebenarnya kayak ruang hijau gitu ya. Maksudnya. Iya, tapi kan harusnya maksudnya ke daerah sana pun walaupun ada kayak pandemi gini enak kan, maksudnya kayak nggak apa-apa kan, maksudnya juga banyak tanaman fresh gitu kan. Iya, makanya orang banyak piknik. Banyak juga yang ke hutan-hutan gitu. Banyak anak-anak itu kan kayak main bola segala macem. Kalau tinggal di apartemen yang nggak ada halaman cukup kan anak-anak rewel ya. Kalau dia dalam rumah terus, makanya diajak sama orang tuanya ke taman-taman gitu, ke hutan, jalan-jalan. Iya, jadi maksudnya masih kontak lah ya sama teman-teman di Bali ya? Masih kok. Nggak ada yang lebih seru dari Bali. Tapi di sana udah banyak kan pasti punya temen nongkrong gitu. Banyak, cuman kan bercandaan kita beda ya. Kalau kita di Bali ngomongin orang, kalau orang lewat gini gitu kan. Kalau kita di sini enggak sih, kayak bahas film, buku yang gitu-gitu. Pokoknya yang otak aku nggak nyampe gitu kan. Julid aja bawaannya kalau di Bali. Jadi kalau di Bali tuh ngegibah gitu ya omongannya.
Bedanya itu Orang sana aja. tuh ngomongin film. Ya, fashion atau apa makanan gitu lebih lebih Ah. ada yang gibah, cuma nggak yang sengap kayak kita gitu loh kalau Terus kalau misal ada orang-orang yang masih kejebak, maksudnya kayak orang traveling yang pas di sana tuh gimana Kak? Ada gini nggak dari pemerintah gitu? Nah, kalau traveling kejebak itu aku nggak kurang tahu sih, tapi setauku kemarin sebelum kita lockdown, Indonesia lockdown kayaknya, aku dapat kiriman dari embassy sini kayak orang Indonesia yang masih liburan atau mau pulang ke Indonesia harus cepat pulang tanggal ada batasnya kalau usah tanggalnya waktu itu kayak Amerika juga waktu sebelum mereka close temanku satu orang Amerika malam hari itu juga dia beli tiket besoknya langsung terbang ke Amerika pulang kayak gitu loh. Jadi kalau yang terjebak di sini aku kurang tahu sih kayaknya mereka sudah balik semua sebelum kita lockdown. Oh iya. Dan aku juga kalau lihat di Bali ini masih banyak, maksudnya kayak waktu sempat ke daerah Canggu tuh kayak yang masih misalnya bulenya masih gitu loh. Jadi kayak aku berpikir kayak terus dia nih gimana ya selama ini gitu, maksudnya nggak bisa balik kan sekarang bandara tutup kan. Iya, tapi belum tahu ya Bali buka kapan, ada kabar nggak? Kan gara-gara maksudnya yang Ramadan ini kemarin bandara close sampai 1 Juni. Gitu, sampai 1 Juni, tapi ada pengecualian kalau kayak ada pembisnis, habis itu kayak kargo-kargo tuh masih gitu. Iya, pos juga lumayan lambat sih sekarang ini. Apa namanya? Juga. Bandara di sana gimana, Kak? Bandara di sini sih aku nggak ikutin beritanya, cuma kemarin temanku bandaranya buka, cuma sepi, ngerti nggak? Pesawatnya sih nggak ada, maksudnya tapi bisa karena di situ juga ada kafe segala macam, kan ada Migros, ada supermarket di bandara juga. Tapi aku kurang tahu ya kalau penerbangan itu Indonesia baru kayaknya Mei yang mulai terbang ya Qatar. Karena temanku ada yang mau ke Indonesia. Dan itu cuman paspor Indonesia saja yang bisa masuk Indonesia kalau nggak salah. Oh, jadi ada kayak ada pembatasan-pembatasan gitu ya? Iya, kalau ke Indonesia, setauku. Soal temanku ini suaminya nggak bisa ke Indonesia, cuman dianya aja, cuman yang paspor Indonesia aja. Kalau dari kakak sendiri, maksudnya kayak pandemi ini gimana sih? Kayak apa namanya? Apa yang kakak dapetin gitu loh? Misalnya kayak aku kan kayak ya banyak sih hal positif, kayak aku lebih gimana, lebih memikirkan hal-hal yang sebelumnya nggak terpikirkan, sekarang aku pikirin kayak gitu. Itu kalau dari kakak gimana? Biar maksudnya ada pesan lah sama teman-teman. Ya lebih kreatif deh kayak kita. Kalau kita di rumah tuh lebih kreatif. Ada aja bikin kan? Bener. Ide itu lebih banyak. Oh ya nanti yang lockdown kita ngapain gitu ada aja idenya menurutku kayak planning ke depannya gitu untuk lebih memajukan diri sendiri gitu kayak step by stepnya apa harus dilakukan setelah corona itu kita kayak udah mikir kayak aku mau nyari kerja jadi aku udah mikir oh mungkin aku mau ke kafe kerja kalau habis corona kayak gitu. Iya sih benar-benar lebih kreatif. Aku tuh kayak selama apa namanya corona ini kayak jadinya suka lihat tontonan-tontonan manajemen keuangan kayak gitu Kak. Nggak tahu kayak tontonanku kayak di YouTube tuh banyak banget kayak gitu sekarang cara mengatur uang yang baik kayak gitu-gitu. Aku tuh kayak udah parno kayak ketakutan sendiri kayak aduh nanti kalau ini datang lagi hal-hal kayak gini yang lebih parah kita nggak tahu kan. Iya sih benar uang itu harus tahu. Tapi ya kalau di Switzerland ini ada namanya social health jadi orang yang kehilangan pekerjaan akan ditanggung 70% dari gaji sebelumnya termasuk social health ini. Wow, lumayan gede juga ya. Berarti yang sebelumnya di PHK ya. Misalnya kalau ada bukan gara-gara koronca ya, tapi sebelum koronca emang social health itu membantu gitu kayak temanku dari Meksiko dia pindah ke sini tapi suaminya orang Swiss, mereka belum punya pekerjaan gitu. Semua ditanggung insurance, bonus apartemen,
terus habis itu per bulan dikasih uang mereka, terus dikursusin bahasa Jerman gratis selama Wow. sosial. Tapi tetap didorong untuk mencari pekerjaan. Jadi setiap minggu mereka bikin laporan kayak udah ngelamar kemana aja kayak gitu. Terus kalau kayak apa namanya kayak musisi-musisi gitu gimana Kak? Kayak apa namanya reguleran gitu musik-musik itu gimana di sana? Nggak ada sih. Biasanya kan ada yang main mau ini kan ada yang ada lah. Ditangkap polisi lah dia. Cuman kalau yang di restoran ya pasti tutup lah. Oh, yang ngamen pun itu juga pasti ditangkap juga ya nanti ya sama polisi. Iyalah. Enggak ditangkap, denda gitu modelnya. Denda ya, tapi iya sih. Kalau restoran tutup, maksudnya kayak nggak ada tanggungan dapat gitu dari pemerintah. Restoran take away gitu. Cuman nggak bisa nyanyi juga kan di restoran. Iya sih. Maksudnya nggak ada tanggungan gitu juga dari pemerintah untuk kayak penyanyi gitu. Maksudnya musisi lah. Nah makanya kalau mereka merasa kekurangan, Social Hilfe ini akan membantu pasti. Pokoknya Social Hilfe ini kalau sebelum corona mereka emang ada kayak dari pemerintah ada kayak satu yang bekerja untuk Social Hilfe namanya kayak pembantu sosial gitu. Siapapun yang berkekurangan dia akan melapor ke sana, lalu dia diteliti bagaimana gajinya per bulan memang kekurangan, apa yang bisa dibantu kayak gitu-gitu, akhirnya dikasih dana. Tapi mereka didorong untuk mencari pekerjaan, nanti bayarnya lewat teks. Kan kita semua bayar teks tinggi banget di sini, jadi berfungsi lah untuk itu semua. Oh gitu ya, walaupun sebelum corona pun itu emang udah ada ya program itu ya. Itu sistemnya di sini. Apa namanya pas pandemi ini, kok di sana tuh gimana? Aku masih kayak kepo sama homeless tuh gimana? Ada nggak sih? Homeless di sini nggak terlalu banyak, cuman di sini tuh ada kayak hotel per hari gitu setauku ya. Sebelum coronanya emang mereka tinggalnya kayak di hotel per hari gitu yang bayarnya 20 atau berapa franken lah, 10 franken mungkin ya bayarnya. Wow, homeless pun di hotel ya, tetap ya hotel per hari gitu. Iya, mereka kan juga ada Social Hilfe-nya. Pastilah mereka. Terus maksudnya kayak di pinggir 2.000, 3.000 per bulan deh Social Hilfe itu. 2.000, 3.000-an mungkin dapatnya bantuannya dari Social Hilfe, atau 1.000 berapa mungkin uang. Oh lumayan ya. Tapi nggak ada gini ya, nggak ada, maksudnya nggak yang berjejer di pinggir-pinggir jalan itu nggak ya? Nggak gitu. Nggak ada kan? Kecuali anak pang ya, kalau anak-anak pang yang emang senang di jalan gitu ada. Terus kalau apa pas lagi zaman gini ada orang-orang kayak gitu? Masih? Tapi nggak berkumpul ya, satu orang dia paling. Sama anjingnya. Sama anjing dia. Iya tuh dah, aku kayak ngebayangin. Soalnya kan kayak aku lihat berita tuh kayak di luar negeri tuh ada nambah homelessnya gitu, dan kayak bener-bener berjejer gitu loh pinggir jalan. Langsung kayak aku ngebayangin, kalau di Zurich gimana ya gitu. Ya kalau menurutku di Switzerland sih enggak ya, karena kita pemerintahnya lumayan sih, kita kayak ya karena balik lagi karena Social Hilfe itu mereka membantu, karena kita bayar pajak, terus selama ini kita bayar pajak, didorong bayar pajak, pajaknya yang besar ya. Make sense sih, make sense. Apa namanya, terus planning kakak setelah corona ini berakhir gimana? Apa nih yang kayak kepingin kayak geremetan ya habis corona ini harus cus gitu? Kita udah mau summer ya di sini. Sebenarnya sih setiap summer kita pergi ke Italia sebenarnya, pingin banget ke Italia itu karena bagus, karena pantai pun yang paling dekat kita di Italia dari sini. Ya cuman corona ini Italianya parah banget kan, jadi ya di Switzerland aja kayaknya cari kerja sih. Oh iya, tapi sebelum corona tuh kakak udah sempat gini nyari kerja, maksudnya mau cari kerjaan di sana gimana? Udah di McDonald, terus di Subway restoran sandwich itu. Iya. Itu. Oh gitu. Terus di kemarin sempat perkebunan asparagus. Itu seru deh kayaknya, perkebunan asparagus. Iya, gitu. Banget kalau perkebunan gitu. Cuma mereka nggak nyari orang aja, karena asupan ke restorannya mereka berkurang gitu loh. Jadi kayak Iya. Restoran apa
fast food gitu banyak ya di sana ya, kayak McD gitu-gitu ada ya? McD, Burger King, ada Subway, KFC cuma satu doang di airport. Jadi apa namanya, kalau dari Kak Colin boleh kasih kayak apa ya, pesan-pesan kali ya sama teman-temannya mungkin sama yang lagi ada di luar negeri yang sama-sama lagi struggle gitu loh. Mungkin pesannya kayak gimana menghadapi kondisi kayak gini. Jadi nanti tuh aku kayak mau ngubungin teman-teman aku yang ada di luar negeri gitu, kayak tanya gimana keadaan di sana gitu. Mungkin ada pesan nggak dari kakak? Kalau menurut aku pribadi yang ku alami ya sebenarnya jangan stres, jangan terlalu diambil pusing, jangan terlalu banyak, apalagi berita aku sih setiap hari baca berita Indonesia ya, kayak hari ini di Bali 400 orang, bukan yang dari Banjar di Bangli itu yang positif. Jangan terlalu banyak baca berita begitulah. Perlu sih berita, cuman jangan terlalu diambil hati karena itu bikin stres, down. Kayak kemarin aku juga down itu karena stres sendiri, kecapean segala macam, setiap hari ke hutan main. Terus lebih positif aja. Keluar rumah itu penting, olahraga juga penting di luar rumah. Kalau kita dalam rumah juga bisa sakit kan, sebenarnya. Kalau menurut aku ya. Terus makan lebih sehat lah, lebih sehat, sayur-sayuran, nggak usah kebanyakan makan yang nggak penting. Maksudnya yang kayak jukut-jukutan yang murah-murah aja. Corona ini kan sayuran itu penting, buah-buahan gitu. Nggak usah yang mewah-mewah kayak macam-macam kayak kita bisa ke restoran setiap hari gitu kan kalau kita di Bali. Tuh, terus makan apa lagi? Makan pola pikir aja lah, menurutku lebih santai. Iya. Mindset nggak sih kalau kayak gitu ya? Karena kan kadang-kadang orang juga kebal sistem imunnya. Iya. Kadang-kadang orang-orang kita kan misalnya kalau ada berita-berita gitu kan cepet ya terpengaruh. Ya aku juga gitu kalau ngeliat kayak berita tiba-tiba kayak aduh gimana nih gitu. Ya, sesak napas tiba-tiba kan kalau baca corona. Aku sesak napas. Bener. Iya, bener banget kayak tiba gila kok udah segini aja nih data-data, tapi mungkin lebih memilah portal-portal berita yang maksudnya yang valid gitu nggak sih? Iya, jangan semua dibaca. Iya, terus sebenarnya dari angka juga Indonesia kan jumlah penduduknya besar ya. Yang kena kan itu berapa persen aja sebenarnya kalau menurut aku. Kalau kita sekarang sih mikir 10.000. Iya. Dan kalau menurutku kalau rumah sakit yang bikin rumah sakit full itu menurutku yang sehat juga di karantina. Ngerti nggak sih, karantinanya di rumah sakit gitu. Kalau kita di sini kan nggak karantina di rumah masing-masing dan taat diam di rumah. Itu yang bikin rumah sakit di Switzerland ini nggak penuh sebenarnya. Oh iya. Jadi itu bedanya ya penanganannya ya. Iya, kalau udah tua mau amor gitu kan, mau amor gitu udah tua, udah ada harapan, nggak diterima juga, nggak diterima di rumah sakit ya, di rumah aja diem karena udah pasti gitu loh. Oh, sampai orang tua pun yang benar-benar udah tua banget pun bisa ditolak ya? Yang udah memang dia waktunya amor, yang udah punya serangan jantung atau apa dalam dirinya. Oh gitu ya. Jadi mungkin itu ya gambaran, maksudnya penanggulangan di setiap negara ya, maksudnya beda-beda ya. Yang aku tahu dari Switzerland, yang aku dengar selama ini ya. Iya. Itu kan pesan-pesannya ya pokoknya positive thinking aja lah kita. Banyak doa, jangan lupa Tuhan. Bener, banyak doa, positif terus. Kayak kita gini interview kan bagus buat itu. Iya, makanya aku tuh kayak kepingin aja, maksudnya walaupun maksudnya kontenku makeup, tapi aku kayak kepingin ngobrol gitu loh. Habis itu kayak kemarin terus aduh aku hubungin apa ya teman-temanku yang ada di luar negeri gitu, gimana ya pendapat mereka tentang keadaan ya, setiap negara pasti beda sih. Iya kan, setiap negara pasti beda. Habis itu maksudnya secara personal orang itu kan pasti menanggapinya juga beda-beda gitu kan. Iya, temanku walaupun dia di Swiss juga tinggal, bukan orang Swiss, cuman dia tinggal di Swiss juga, dia parno, dia bilang kalian jangan selalu keluar, kalian jangan selalu piknik keluar kayak gitu dia. Emang beda-beda sih orang penanganannya. Iya gitu. Jadi maksudnya aku harapin maksudnya konten kayak gini tuh biar teman-teman yang nonton tuh maksudnya adalah hal-hal yang bisa dipikirkan lagi gitu loh. Kalian nggak sendiri lah. Kalau dari luar cuci tangan. Iya, cuci tangan. Tapi lucu ya, maksudnya kayak sebelum ada corona ini pun ya memang sih kita jarang cuci tangan kalau kemana-mana. Apalagi di Indo maksudnya makanan jatuh 5 menit masih diambil gitu. Jadi kayak
sekarang tuh kayak dikembalikan lagi untuk dididik lagi kita mengingat, ya. Iya kan, dikembalikan lagi hal-hal yang itu yang sempat hilang. Keren sih. Iya, di Indonesia terutama tuh, karena aku pengen pulang. Iya sih ya. Belajar sih lebih apa ya? Lebih bijak lagi lah kalau ada hal-hal menanggapinya tuh kayak jangan satu kacamata aja, banyak hal gitu. Ya benar. Semangat terus Kak, thank you so much, stay safe. Welcome. Sehat-sehat terus. Nanti kalau ada waktu lagi kita catch up lagi. Semoga keadaannya makin membaik ya Kak. Dadah Kak, thank you so much. Sehat-sehat juga, baik, jaga diri, mana? Yes, Kakak juga. Dadah. Ah. Ciao.